Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa wa ba'du. Sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun berada, mari kita mulai pengajian kitab Sahih Muslim sebagaimana biasa dengan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti dan apa yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah ila hadratil Mustafa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah thumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin khususan ila ruhi al-imam Muslim wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina khususan ila ruhi abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani wa ila walidina anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa anna Allah yunawwiru kuburahum wa yaghfiru dhunubahum bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله الأمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام مسلم rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ini hadis-hadis berikutnya ini masih agak-agak mirip lah maknanya dengan hadis-hadis yang sebelumnya, jadi tidak memerlukan banyak penjelasan ya. Saya biar nggak kemana-mana sengaja menjelaskan hadisnya saja, menjelaskan hadisnya, teks hadisnya biar nggak kemana-mana, karena setelah mukaddimah yang panjang menjelaskan nahwunya, kadang sesekali menjelaskan saraf, mungkin tarkibnya dan selanjutnya berikutnya saya pikir alangkah baiknya saya menjelaskan di teks hadisnya saja biar nggak kemana-mana, karena nggak semua peserta ngaji Sahih Muslim itu adalah orang-orang pesantren. Jadi saya jelaskan lurus-lurus saja makna teks hadisnya bagaimana, gitu-gitu aja lah, yang lurus-lurus saja. Gak semua ngerti tarkib, mubtada, khabar, maf'ul bi dan seterusnya. Gak semua ngerti nazam, gak semua. Ya mungkin ada orang-orang pesantren, ada alumni pesantren, ada kiai dan seterusnya. Saya nggak tahu, tetapi banyak juga, kita nggak bisa menutup mata, banyak juga teman-teman yang di luar itu pekerja dan seterusnya yang menyempatkan diri untuk ngaji hadis ya. Jadi saya menjelaskan yang lurus-lurus saja. Qala haddatsana Ahmad bin Abdata ad-Dabbi qala akhbarana Abdul Aziz, yakni siapa Abdul Aziz itu? Ada Wardiyah anil Ala'i, dari Ala. Wa hawala al-muallifu sanadahu qala wa haddatsana Umayyah bin Bistama wal lafdu, adapun lafad lahu punyanya Umayyah ibnu Bistam. Qala haddatsana Yazid bin Zurai'in qala haddatsana Rauhun anil Ala ibni Abdurrahman ibni Ya'qub
an abihi dari bapaknya Ala, an Abi Hurairah dari Abu Hurairah, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, uqatilu, langsung uqatilu ini maksudnya umirtu an uqatilan nas, itu umirtu ada keterangannya itu, saya diperintah untuk memerangi orang-orang hatta yashhadu alla ilaha illallahu wa yu'minu, dan mereka beriman bi kepadaku, wa bima, dan dengan sesuatu, jitu yang datang aku bihi dengan emah. Ini seperti yang dijelaskan kemarin, bukan berarti Islam itu datang atau disebarkan dengan peperangan, dengan peperangan maksudnya. Islam datang dengan membawa kedamaian. Terbukti bahwa perang-perang yang dilakukan atau yang diikuti oleh baginda Nabi itu perang-perang yang sifatnya defensif, sifatnya bertahan. Seperti kemarin sudah disebutkan, bela negara. Apa buktinya bahwa itu perang bela negara, bukan perang agama? Buktinya pada saat perang Tabuk, Nabi bukan hanya mengajak umat Islam tetapi juga mengajak seluruh penduduk Madinah, baik yang muslim maupun yang non muslim, termasuk Bani Quraidah itu. Walaupun pada akhirnya berkhianat gitu, dan lain-lain gitu. Ini sudah dijelaskan kemarin. Fa'idha fa'alu, maka apabila mereka melakukan dzalika, kepada itu, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, beriman kepadaku dan apa yang aku bawa, asamu, maka mereka menjaga, minni, dariku, dima'ahum, kepada darah-darah mereka. Kalau mereka sudah masuk Islam, maka mereka tidak dibunuh. Wa amwalahum, dan harta-harta mereka, harta mereka tidak boleh dirampas, illa bihaqqiha, kecuali dengan hakul amwal, zakat, wa hisabuhum, dan lain-lain, itu bukan cuma zakat. Wa hisabuhum, adapun hisab mereka, tanggung jawab mereka nanti, alallahi, di hadapan Allah. Qala wa haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Hafsu bin Ghiyath anil A'mashi an Abi Sufyan an Jabirin wa an Abi Salihin an Abi Hurairah qala, berkata siapa? Jabir dan Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa. Hadisnya itu bukan cuma umirtu ya, seterusnya bimithli hadis Ibnul Musayyib, seperti hadisnya Ibnul Musayyib an Abi Hurairah, wa hawwala al-muallif sanadahu wa haddatsani Abu Bakr ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Waqi'un wa hawwala al-muallif sanadahu wa haddatsani Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Abdurrahman, yakni bermaksud siapa? Muhammad ibn Muthanna kepada Abdurrahman ibn Mahdi, bermaksud siapa? Muhammad ibn Muthanna ibn Mahdiin kepada ibnu Mahdi. Qala, berkata siapa? Waqi' dan Abdurrahman jami'an semuanya. Haddatsana Sufyanu an Abi Zubairi an Jabirin qala, berkata siapa? Jabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu, saya diperintah, an uqatilan nasa hatta yaqulu, hingga mereka mengatakan la ilaha illallah. Fa idza qalu, maka jika mereka mengatakan la ilaha illallah, asamu, menjaga mereka, minni, dariku, dima'ahum, darah-darah mereka, jiwa-jiwa mereka, wa amwalahum, illa bihaqqil amwal wad dima, bisa begitu. Wa hisabuhum, adapun tanggung jawab mereka, Allah. Thumma qara'a, kemudian membacakan siapa? Rasulullah, innama anta mudzakkir. Nah, kemudian ini penjelasan lebih lanjutnya. Kata Rasulullah, innama anta mudzakkir. Ini kata Allah, ini ayat Al-Quran, kata Allah kepada Nabi Muhammad, innama anta mudzakkir, wahai Muhammad, anta mudzakkir, kamu tugasmu hanya sebagai mudzakkir, pengingat. Lasta alaihim bimusaitir,
tidak ada engkau alaihim atas mereka orang-orang bimusayyitir. Itu adalah orang yang menguasai. Tugasmu hanya mudzakir, hanya pengingat, tidak boleh menguasai. Qala haddatsana an Waqi bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar an abihi dari bapaknya, an Abdullah bin Umar dari Abdullah ibn Umar. Qala berkata siapa Abdullah ibn Umar, abihi tadi bapaknya bapaknya Waqid. Siapa bapaknya Waqid? Berarti Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar ya. An Abdullah ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas. Saya diperintah untuk memerangi orang-orang hatta yashhadu, sehingga mereka bersaksi alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa yuqimus salata, mereka menunaikan salat. Wa yu'tuz zakata, mereka mau menunaikan zakat. Fa idza fa'alu, maka apabila mereka mau melakukan asamu, mereka menjaga minni dariku, dima'ahum kepada darah-darah mereka, wa amwalahum dan harta-harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haqqul amwal, wad dima, bisa haqqud dima juga, darah. Haqqud dima itu maksudnya apa? Orang yang melakukan kejahatan, melakukan pembunuhan, harus dibunuh. Itu hukum qisas namanya. Orang yang memotong maka harus dipotong. Orang yang melukai harus dilukai. Itu yang disebut qat'ul qati', memotong orang yang memotong. Jarhul jarih, melukai orang yang melukai. Qatlul qatili, membunuh orang yang membunuh, melakukan tindak kejahatan pembunuhan. Itu hukum qisas namanya. Qala wa haddatsana Suwaid bin Sa'id wa ibnu Abi Umar qala, mereka berkata, Suwaid ibn Sa'id dan ibnu Abi Umar berkata, iki punten nyaman. Mohon maaf, ditanya oleh Mbah. Intermezzo itu ya, sampai mana tadi langsung hilang. Suwaid bin Sa'idin wa ibnu Abi Umar qala, mereka berkata keduanya, haddatsana Marwan, yakni bermaksud keduanya kepada Marwan Al-Fazariyah, kepada Marwan Al-Fazari, an Abi Malikin dari Abi Malik, an abihi dari bapaknya Malik. Qala berkata siapa abuhu, Abu Malik, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah bersabda, man qala, barang siapa yang berkata, siapa man la ilaha illallah, wa kafara, dan kafir siapa man, bima, terhadap sesuatu, yu'badu, yang disembah, apa min dunillah, selain Allah. Bukan hanya ucapan la ilaha illallah, tetapi ucapan itu termanifestasi, terwujudkan kepada perilakunya, berupa kafir, ingkar, tidak mau, enggan, atau menolak sesembahan selain Allah. Haruma, maka haram, maluhu, apa hartanya eman, wadamuhu, dan darahnya eman. Maksudnya hartanya tidak boleh disentuh, tidak boleh dirampas, dan damuhu, jiwanya harus dilindungi, mendapat perlindungan. Waisabuhu, adapun tanggung jawabnya eman, alallahi, ialah tergantung nanti di hadapan Allah. Qala wa haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abu Khalid al-Ahmar wa hawwala al-muallif sanadahu. Qala wa haddatsanihi, menceritakan ni kepadaku, akan hadis, Zuhair bin Harbin, siapa Zuhair ibn Harb. Qala haddatsana Yazid bin Harun, kilahuma, adapun keduanya Abu Khalid dan Yazid ibn Harun, an Abi Malikin, dari Abu Malik, an abihi, dari bapaknya Abi Malik, annahu, sesungguhnya Abu Abi Malik,
Aba Abi Malik, bapaknya Pak Malik, sami'a mendengar an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu man wahadallaha, berkata man wahadallaha, barang siapa yang bertauhid kepada Allah, mengesahkan siapa man kepada Allah, tsumma dzakara, kemudian menyebutkan siapa kilahuma, Abu Khalid dan Yazid bin Harun, bimitli hadis Marwan al-Fazariyah. Maksudnya man wahadallaha. Terus apa lanjutannya itu? Wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa isabuhu 'ala Allah. Mirip-mirip kayak begitu. Qala wa haddatsani Harmalatu bin Yahya at-Tujibiyyu qala akhbarana Abdullah bin Wahb qala akhbarani Yunus an Abi Shihab qala akhbarani Sa'id bin al-Musayyib an abihi qala, berkata siapa bapaknya Sa'id, yaitu Al-Musayyib, lamma hadarat Abu Talibin, tatkala hadir siapa kepada Abu Talib apa al-wafatu, tatkala Abu Talib itu hendak wafat, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Abu Talib hendak wafat, sakaratul maut, didatangi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fawajada, kemudian menjumpai siapa Rasul, indahu, di sisinya Abu Talib, Aba Jahlin, kepada Abu Jahal, wa Abdullah bin Abi Umayyah ibnil Mughirah, dan kepada Abdullah ibn Umayyah ibnil Mughirah. Jadi ketika Abu Talib wafat didampingi oleh Abu Jahal dan Abdullah ibn Umayyah ibn Mughirah. Nah, Rasulullah datang, ada dua orang itu sudah mendampingi Abu Talib. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, ya ammi, wahai pamanku, kul, katakan la ilaha illallah, kepada kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kalimatan, sebagai kalimat asyhadu, yang aku akan bersaksi, laka, untukmu, biha, dengan kalimat, indallahi, di sisi Allah. Paman, coba jenengan bilang la ilaha illallah ini sebagai kalimat yang nanti kelak di hari pertanggungjawaban, di akhirat maksudnya, aku akan bersaksi dengan kalimat itu kepada Allah. Faqala Abu Jahlin, maksudnya bersaksi bahwa Abu Talib ini memang orang-orang yang baik, termasuk orang-orang yang baik. Faqala Abu Jahlin, kemudian Abu Jahal berkata, wa Abdullah ibnu Abi Umayyah, ya Aba Talib, lalu dikompori oleh dua orang tadi, Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah. Ya Aba Talib, kata dua orang itu, wahai Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu sudah benci sama agamanya Abdul Muttalib? Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi. Rasulullah terus menyodori siapa Rasulha kepada kalimat alaihi, kepada Abu Talib. Terus disodorin, coba bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa yu'idu, dan mengulang Rasulullah lahu, untuk Abu Talib, tilkal maqalata, kepada maqalah itu la ilaha illallah, hatta qala Abu Talib, hingga akhirnya Abu Talib berkata, akhirama, di akhirnya sesuatu, di akhir-akhirnya, kallama, yang berbicara siapa Abu Talib kepada mereka, maksudnya kepada Rasulullah, kepada Abu Jahal, kepada Abdullah ibn Abi Umayyah, huwa ala millati Abdul Muttalib, hingga dia berkata bahwa huwa, adapun Abu Talib, ala millati Abdul Muttalib, wa aba, dan enggan siapa Abu Talib, ayyakula la ilaha illallah, untuk mengucap la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama wallahi, kalau begitu demi Allah, la astaghfiranna, sungguh aku akan memintakan ampun, laka, untukmu, malam unha, selama tidak dilarang aku angka darimu. Demi Allah aku akan memintakan ampun untukmu, gitu kata Nabi. Fa anzalallahu azza wa jalla, kemudian menurunkan Allah azza wa jalla
ayat maka nalin nabi walladzina amanu, tidak ada ialah bagi nabi walladzina amanu dan orang-orang yang beriman ayyastaghfiru, apa failnya kana meminta ampun siapa nabi dan orang-orang beriman lil musyrikina untuk orang-orang musyrik, walau kanu sekalipun ada mereka al musyrikun uli kurba adalah orang-orang yang memiliki kekerabatan, mimba dima setelah sesuatu tabayyana yang jelas apa malahum bagi mereka, apa itu annahum sesungguhnya al musyrikin ashabul jahim adalah penghuni neraka jahim. Wa anzalallahu ta'ala fi Abi Talib, dan Allah menurunkan tentang Abu Talib, faqala, kemudian Allah berfirman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah man ahbabta kepada orang yang engkau cintai, walakinnallaha yahdi man yasha'u, tetapi Allah mampu memberikan petunjuk, mampu memberikan hidayah man yasha'u kepada orang yasha'u yang berkehendak siapa Allah. Itu kata Allah kepada Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai, walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi Allah mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki, wa huwa adapun Allah a'lamu adalah lebih tahu bil muhtadina terhadap orang-orang yang berhak menerima hidayah, menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting bagi kita karena tugas kita hanya berusaha menyampaikan pesan-pesan agama, berusaha menyebarkan syiar-syiar agama, membacakan hadis baginda Nabi, itu tugas kita. Adapun soal hidayah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama, saya juga dipesani dahulu oleh guru saya, tugasmu Cong itu hanya ngajar. Tugasmu ngajar. Muridmu pinter atau enggak itu urusan Allah. Yang penting kamu doakan muridmu itu pinter, doakan muridmu itu selamat, karena boleh jadi satu di antara mereka atau bahkan semuanya itu adalah orang-orang yang bakal menarikmu nanti ke surganya Allah. Jadi tugasnya seorang pengajar, pendidik, dai, pendakwah itu hanya menyampaikan syiar Islam, menyampaikan ajaran agama, ajaran Islam dan seterusnya. Adapun kepintaran, hidayah, perubahan dari yang dulunya al-zulumat ada di kegelapan menuju cahaya, itu tugasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Barangkali dengan terus diajarkan ilmu-ilmu agama, diajarkan pesan-pesan baginda Nabi, seseorang akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak tahu hadis Nabi jadi tahu, yang tidak bisa mengamalkan hadis Nabi jadi mengamalkan. Misalnya yang tidak mau mengucap la ilaha illallah jadi mau mengucap la ilaha illallah dan seterusnya. Terus berdoa, terus berusaha dan seterusnya. Itu juga yang dilakukan oleh baginda Nabi. Qala wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Abdu bin Humaidin. Qala berkata siapa keduanya, Ishaq dan Abdu bin Humaid. Akhbarana Abdul Razzaq, memberitahu kepada kami siapa Abdul Razzaq. Qala akhbarana Ma'marun wa hawwala al-muallif sanadahu. Qala wa haddatsana Hasan, menceritakan kepada kami siapa Hasan, mana tadi, Al-Hulwani wa Abdu bin Humaidin. Qala berkata siapa Hasan dan Abdu ibnu Humaid. Haddatsana Ya'qub wa huwa adapun Ya'qub ibnu Ibrahim ibni Sa'd. Qala berkata siapa ibnu Ibrahim, haddatsani abi, bapakku, an Shalihin dari Shalih, kilahuma adapun keduanya, aniz Zuhri bihadzal isnadi dengan isnad ini, mitlahu seperti mitlah hadis Yunus.
Ghaira anna haditha solihin, namun hadisnya soleh, intaha, selesai hadisnya soleh, inda qaulihi, pada perkataan Musayyib ya, fa anzalallahu azza wa jalla fihi fi Abi Thalib, hanya berhenti di fa anzalallahu azza wa jalla fihi fi Abi Thalib. Walam yadhkur, dan tak menyebutkan soleh al ayataini, kepada dua ayat, maka nalin nabi walladzina amanu, dan innaka la tahdi man ahbabta. Wa qala, dan berkata siapa soleh, fi hadisihi, di dalam hadisnya soleh, tetapi soleh punya redaksi lain di dalam hadisnya, wa ya'udani fi tilkal maqalati, dan mengulang siapa Abu Jahal dan Ibnu Abi Umayyah kepada makalah itu. Makalahnya keduanya maksudnya atarghabu an millati Abdul Muttalib, ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wa fi hadithi Ma'marin, dan ialah di dalam hadisnya Ma'mar, maka nahadil kalimati, ada tempat yang menggantikan kalimat ini, maksudnya mengulang-ulang, ya Aba Talib atarghabu an millati Abdul Muttalib, yaitu adapun redaksi falam yazala bihi, senantiasa siapa keduanya Abu Jahal dan Ibnu Abi Umayyah, bihi bi Abi Thalib, maksudnya senantiasa mendampingi Abi Thalib untuk mendesak Abu Thalib agar tidak mengucap la ilaha illallah. Qala haddatsana Muhammad bin Abbadin wa ibnu Abi Umar, qala, berkata keduanya, haddatsana Marwanu an Yazid, wa huwa, adapun Yazid, ibnu Kaisana, an Abi Hazimin, an Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana tadi? Li ammihi, berkata kepada pamannya, indal mauti, ketika hendak mati, pamannya hendak wafat, Qul la ilaha illallah, katakan tiada Tuhan selain Allah, asyhadu, aku akan bersaksi, laka, untukmu, biha, dengan kalimat la ilaha illallah, yaumal kiamati, di hari kiamat. Fa'aba, kemudian enggan siapa ammuhu. Fa'anzalallah, kemudian Allah menurunkan, innaka la tahdi man ahbabta, al-ayah, hingga akhir ayat. Qala haddatsana Muhammad bin Hatim bin Maimun, qala haddatsana Yahya ibn Sa'id, qala haddatsana Yazid bin Kaisan an Abi Hazim al-Ashja'i an Abi Hurairah qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ammihi, Qul, katakan pamanku, la ilaha illallah, asyhadu, aku akan bersaksi, laka, untukmu, biha, dengan kalimat la ilaha illallah, yaumal kiamati, di hari kiamat. Qala, kemudian pamannya berkata, Abu Talib berkata, kata Abu Talib ketika diminta untuk berkata la ilaha illallah, laula an tu'ayyirani, andaikan tidak akan mencelani kepadaku Quraisyun, siapa orang-orang Quraisy, yaquluna, yang mereka berkata, inna ma hamalahu ala dzalika al-jaza'u, hanya saja mendoronghu kepada Abu Talib, ala dzalika, untuk mengucap la ilaha illallah, al-jaza'u, apa kasihan, la aqrartu biha ainaka, niscaya andaikan orang-orang Quraisy tidak akan mencelaku, la aqrartu, niscaya aku akan mendinginkan, biha, dengan kalimat, ainaka, kepada matamu, maksudnya aku akan ucapkan kalimat itu. Fa anzalallahu, kemudian Allah menurunkan, innaka la tahdi, engkau tidak akan memberikan hidayah man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha. Rupanya Abu Talib takut dicela oleh orang-orang Quraisy. Jangan-jangan itu terpaksa aja ngomong hal itu. Andaikan bukan karena khawatir dicela, dihina oleh orang-orang Quraisy, kata Abu Talib, aku akan dinginkan matamu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Qala haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah wa Zuhair bin Harbin, kilahuma, adapun keduanya, an Ismail ibni Ibrahim, qala Abu Bakrin haddatsani ibnu Ulayyah an Khalid, qala haddatsani al-Walid ibn Muslim an Humran an Utsman, qala, berkata Utsman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata, barang siapa yang mati, siapa man, wa huwa ya'lamu, adapun man adalah ya'lamu, bimakna meyakini, bimakna ya'lamu, yakin siapa man, annahu, sesungguhnya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah,
dakhalal jannata, maka dia akan masuk surga. Qala haddatsana Muhammad bin Abi Bakrin al-Muqaddami qala haddatsana Bishr bin al-Mufaddal qala haddatsana Khalidun Al-Hadza'u anil Walidi Abi Bishrin qala sami'tu Humrana, saya mendengar Humran yaqulu berkata sami'tu Utsmanas, aku mendengar Utsman yaqulu berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu mitlah hadis Ismail sawaan secara sama, yaitu man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Qala haddatsana Abu Bakr ibn an-Nadr ibn Abi an-Nadr qala haddatsani Abu an-Nadr Hashim ibn al-Qasim qala haddatsani Ubaidullah al-Ashja'i an Malik ibn Mughwal an Talhah ibn Musarrif an Abi Salih an Abi Hurairah qala, berkata siapa Abu Hurairah, kunna ada siapa kami ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi fi masirin pada perjalanan. Suatu ketika kata Abu Hurairah kami bersama Nabi di perjalanan. Qala, kemudian Abu Hurairah berkata, fanafidat azwadul qaumi, kemudian habis apa bekalnya orang-orang. Nah, tatkala di perjalanan orang-orang kehabisan bekal. Qala, Abu Hurairah berkata, hatta hamma binahri ba'di hamaidihim, hingga Rasulullah bermaksud untuk menyembelih sebagian unta-unta tunggangan al-qaum. Saking habisnya makanan, sudah habis plak, sampai Rasulullah bermaksud untuk menyembelih unta tunggangan orang-orang. Salah satu di antara unta tunggangan. Qala, Abu Hurairah berkata, faqala Umaru, kemudian berkata siapa Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau jama'ta ma baqiya min azwadil qaum. Akhirnya karena Rasulullah bermaksud ingin menyembelih kendaraan yang berupa unta itu, Sayyidina Umar memberikan saran, lau jama'ta ma baqiya min azwadil qaum, andaikan engkau kumpulkan bekal-bekal sisa dari orang-orang ini, sisa bekal dari orang-orang yang dimiliki orang-orang, fada'auta, kemudian engkau meminta Allah, berdoa engkau Allah kepada Allah, alaiha, di atas azwad, engkau berdoa di atas makanan itu, mungkin itu diberi berkah gitu kira-kira. Maksudnya kata Sayyidina Umar, gimana kalau gini aja Rasul, jenengan kumpulkan sisa-sisa bekal yang dimiliki orang-orang jadi satu, kemudian engkau doakan itu bekal. Mungkin berkat doamu bekal itu menjadi berkah. Qala, Abu Hurairah berkata, fa'ala, kemudian melakukan siapa Nabi. Qala, kemudian berkata siapa Abu Hurairah, faja'a Dzulburri, datang Dzulburri, siapa orang yang punya gandum, biburrihi, dengan gandumnya, wadut tamri, dan orang yang punya kurma, bitamlihi, dengan kurmanya. Qala, berkata siapa Talhah. Nah, ini Talhah ini. Tadi kan ada Talhah ibn Musarrif ya, an Abi Saleh. Wa qala Mujahidun, dan berkata siapa Mujahid, wadun nawati. Ini ada tambahan dari Mujahid, kata Talha dari Mujahid, wadun nawati binawahu, orang yang punya biji kurma datang membawa biji kurmanya. Qultu, lalu aku katakan, kata Talha ibn Musarrif, tanya sama Mujahid, wa makanu yasnauna bin nawa, apa yang mereka lakukan dengan biji kurma? Qala, berkata Mujahid, kanu yamusunahu, mereka kayak permen itu menghisap mereka kepada nawa, wasyrabuna, kemudian meminum mereka alaihi, di atas nawa, al-ma'a, kepada air. Jadi dihisap kayak permen itu biji kurma itu, kemudian diminumin air. Qala, ini Abu Hurairah lagi sudah. Qala, berkata Abu Hurairah, fada'a, kemudian berdoa Rasulullah alaiha, di atasnya azwat. Qala, berkata Abu Hurairah, hatta mala'al qaumu, hingga memenuhi siapa kaum, azwidatahum, kepada wadah-wadah mereka. Jadi setelah didoakan oleh Rasulullah, masing-masing orang-orang itu suruh ngambil lagi bekalnya. Ternyata bekal itu setelah diambil sampai lebih, ada lebihnya. Semua wadahnya diisi penuh dan bahkan ada lebihnya. Itu yang asalnya tidak punya bekal lalu didoakan oleh Rasulullah, akhirnya bekalnya jadi banyak sampai ada lebihnya. Qala,
berkata Abu Hurairah, faqala inda dzalika, kemudian Rasulullah bersabda ketika itu, asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa anni, dan sesungguhnya aku Rasulullah adalah utusan Allah, la yalqa, tidak akan bertemu Allah, kepada Allah, bihima, dengan dua kalimat itu, abdun, siapa seorang hamba, ini fa'ilnya la yalqa, ghairu syakin, hal tidak ragu, fihima, pada dua kalimat itu, illa dakhalal jannah, kecuali masuk surga. Kata Rasulullah, seorang hamba yang menghadap Allah dengan membawa dua kalimat ini, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tanpa ragu sama sekali, dia yakin dengan itu, maka pasti orang itu akan masuk surga. Ini dakwahnya Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pasti masuk surga. Yakin tanpa ragu pasti masuk surga. Gampang sekali masuk surga, itu sudah dikasih tahu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah setengah jam ya, kalau salah lama ya. Qala haddatsana Sahd bin Utsman wa Abu Quraib Muhammad bin al-Ala'i jami'an, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.